Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca buku Fikih Bermadhab. Dan insya Allah yang akan kita baca masih berkaitan dengan masalah fatwa. Poin yang ke-9 yaitu jangan banyak bertanya. Di halaman 267. Coba kita baca keterangan yang ada di buku Fikih Bermadhab. Barangkali standar yang terjadi antara kita dengan apa yang ada di zaman sahabat itu berbeda dalam masalah kaidah tentang larangan untuk banyak bertanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang para sahabat untuk banyak bertanya dalam masalah agama. Sebab tindakan itu justru akan semakin memberatkan syariat bagi mereka, bagi umat. Karena ketika syariat itu turun, maka itu tidak hanya berlaku bagi mereka, tapi juga berlaku bagi generasi setelah mereka. Dan ketika banyak bertanya itu terjadi, bisa jadi jika ada orang itu banyak bertanya, bisa jadi itu menjadi sebab, ya. Menjadi sebab Allah turunkan perintah yang baru atau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan larangan yang baru. Kita tahu seperti yang terjadi pada Bani Israel. Ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam memerintahkan kepada mereka agar menyembelih sapi. Kemudian mereka mengatakan, bertanya lagi, sapi yang kayak gimana? Dikasih tambahan batasan. Warnanya yang seperti apa? Ditambahi lagi keterangan warna. Yang seperti apa sih sapi itu? Ada batasannya lagi. Jadi dibuatlah sapi dengan batasan yang sangat ketat gara-gara mereka banyak bertanya. Meskipun mereka berhasil untuk menyembelihnya. Namun Allah katakan, فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. Mereka berhasil menyembelihnya meskipun hampir saja mereka tidak mampu untuk melakukannya. Gagal untuk menyembelihnya. Sehingga di sini kita sebutkan karena terkadang Allah Ta'ala menurunkan syariat disebabkan latar belakang adanya pertanyaan dari sahabat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasu'kum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu in tubdalakum yang kalau itu dinampakkan kepada kalian tasu'kum, itu justru akan memberatkan kalian. Wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubdalakum. Dan jika kalian bertanya tentangnya ketika yunazzalul Qur'an, Al-Quran masih diturunkan. Nabi SAW masih hidup, sehingga wahyu masih turun. Tubdalakum, maka akan ditampakkan kepada kalian. Sehingga pertanyaan itu menjadi sebab adanya syariat yang baru. Afallahu anha, wallahu ghafurun halim. Banyak yang Allah ampuni, dan Allah Maha Pengampun, lagi maha lembut dengan hambanya. Qad sa'alaha qaumun min qablikum. Sungguh kaum sebelum kalian, terutama Bani Israel, telah banyak bertanya, thumma asbahu biha kafirin. Kemudian mereka jadi kafir. Setelah minta ini dikasih, setelah dikasih jadi kafir. Yang awalnya mungkin mereka merasa mengeluh, kok jadi berat. Akhirnya ketika merasa keberatan, mereka jadi kafir. Waliyadzubillah. Berawal dari banyak bertanya yang dilakukan oleh mereka. Namun Masya Allah, kejadian itu memang sudah ada di zaman sahabat, tapi Allah maafkan. Afallahu anha. Allah memaafkannya. Dan ketika Allah memaafkan, Allah tidak wujudkan pertanyaan itu sebagai tambahan syariat, karena Allah maafkan. Ada di surat Al-Maidah ayat 101 dan 102.
Dalam riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan sababun nuzul dari ayat ini. Kana qaumun yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istihza'an. Dulu ada beberapa orang yang banyak tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara guyon. Banyak orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara guyon. Fayaqulu rajul man abi? Lalu ada orang yang bertanya, "Ya Rasulullah, siapa nama bapakku?" Wa yaqulu rajul, dan ada orang yang bertanya, "Tadillu naqatuhu." Ya Rasulullah, onta dia hilang, di mana tempatnya? Aina naqati, di mana ontaku? Pertanyaan-pertanyaan yang enggak penting. Sehingga orang bertanya tapi enggak serius. Fa anzalallahu fihim hadhil ayah. Maka Allah turunkan kepada mereka hadhil ayah, ayat ini. Dan sampai dulu bahkan Allah jadikan sebagai syarat. Kalau mau konsultasi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu harus sedekah dulu. Coba kita buka firman Allah di surat Al-Mujadilah. Dulu ada kewajiban harus sedekah kalau mau konsultasi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di ayat 12 dari surat Al-Mujadilah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah." Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu mau ketemu Rasul, maka faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah, maka iringi ya, atau berikan muqaddimah, dahului pertemuan kamu dengan Rasul itu, dahului dengan sedekah. Sebelum ketemu Rasul, kamu sedekah dulu. Dzalika khairul lakum wa athhar, itu lebih baik bagi kalian dan lebih suci. Sehingga konsultasi dengan beliau gratis, tapi syaratnya harus sedekah dulu. Tetap harus bayar. Menghalangi setiap orang yang pengen banyak bertanya, tidak ada maksud yang jelas, ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu tanya. Dan itu Allah wajibkan bagi para sahabat dulu sebelum mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka kan tidak bisa sembarangan kemudian mau tanya karena harus keluar duit dulu. Namun syariat itu dihapus oleh Allah dengan turunnya ayat lanjutannya, "Ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat fa illam taf'alu wa taballahu 'alaikum fa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiullaha wa rasulah wallahu khabirum bima ta'malun." Apakah kalian merasa berat untuk mendahului sedekah kalian atau konsultasi kalian dengan sedekah? Fa idlam taf'alu, kalau kalian tidak mampu untuk melakukannya, fa aqimus shalah wa atuz zakah, maka tegakkan salat dan tunaikan zakat, dan Allah sudah mengampuni kalian. Wa taballahu 'alaikum, Allah sudah mengampuni kalian. Karena itu tegakkan salat, tunaikan zakat, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga sejak turun ayat ini, maka kewajiban ayat sebelumnya terhapus. Dari situlah kita bisa melihat, ini salah satu di antara contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan adab bagi kaum muslimin, terutama bagi mereka yang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar mereka beradab di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Sementara dalam riwayat yang lain dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menceritakan sababun nuzul yang berbeda dengan keterangan Ibnu Abbas. Lamma nazalat hadhil ayat, ketika turun ayat ini, yaitu walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Manusia punya kewajiban untuk Allah, yaitu melaksanakan ibadah haji ke Ka'bah bagi siapa saja yang
punya kemampuan untuk melakukan perjalanan menuju sana. Lalu ada salah satu sahabat yang tanya, ketika Nabi SAW sampaikan kepada mereka, Innallaha ya'murukum bil haji, fahajju. Sesungguhnya Allah perintahkan kalian untuk berhaji, maka laksanakanlah haji. Qalu, lalu ada yang bertanya, Ya Rasulullah, afi kulli am, apakah haji itu harus tiap tahun? Fasakata, kemudian Nabi SAW terdiam. Beliau terdiam. Faqalu afi kulli amin, mereka tanya lagi, apakah harus tiap tahun? Fasakata, Nabi SAW terdiam. Tsumma qalu, kemudian mereka bertanya lagi, afi kulli am, ya Rasulullah, apakah harus tiap tahun ya Rasulullah? Begitu sudah yang ketiga, Nabi SAW memberikan jawaban. La, tidak harus tiap tahun. Walau qultu na'am lawajabat wala mastata'tum. Andaikan tadi saya mengatakan iya, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab iya. Andaikan beliau menjawab iya, tentu akan wajib haji itu setiap tahun. Wala mastata'tum, dan kalian tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Bisa jadi bukan karena masalah materi, tapi masalah kuota. Kota Mekah tidak mungkin bisa menampung seluruh muslim sedunia. Sehingga dalam posisi ini Allah Subhanahu wa taala syariatkan haji setahun sekali, sehingga mereka bisa bergantian untuk berhaji setahun sekali. Allah tidak wajibkan untuk berhaji setahun sekali, sehingga kaum muslimin kalau berhaji seumur hidup sekali, mereka bisa bergantian. Baik, sehingga inilah salah satu contoh kasih sayang Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala afallahu anha. Allah memaafkan orang yang banyak bertanya tadi. Andaikan yang banyak bertanya tadi diberi jawaban, baik, haji harus tiap tahun, Masya Allah. Kita bisa bayangkan ya, akan banyak sekali kaum muslimin yang meninggalkan kewajiban ini, padahal secara finansial dia mampu. Riwayat dari Ibnu Abbas menunjukkan bahwa Al-Maidah ayat 101 membicarakan larangan banyak bertanya untuk hal yang tidak penting. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Allah ridha kepada kalian 3 hal dan Allah tidak suka dengan 3 hal. Fayarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Allah ridha jika kalian beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa anta tasimu bihablillahi jami'a. Allah ridha kalau kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya. Wala tafarraqu, dan kalian tidak berpencar, kalian tidak berpisah. Wa yakrahu lakum qila wa qal wa kathratas su'al wa idha'atal mal. Dan Allah tidak suka, Allah benci kepada kalian 3 hal. Banyak bertanya, kemudian qila wa qal, suka menyebarkan kabar dusta, katanya belum jelas. Kemudian idha'atul mal, dan menyanyiakan harta. Masya Allah. Dan kita lihat dalam potongan hadis tadi, yang bagian pertama, Allah Ta'ala ridha 3 hal. Nabi SAW menyebutkan 3 hal itu isinya 2 tapi gandeng. Pertama, beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya. Berikutnya adalah berpegang teguh dengan tali Allah dan tidak keluar darinya. Wala tatafarraqu. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpencar darinya. Jadinya isinya 4. Padahal yang dicintai oleh Allah ada 3. Yang diridai oleh Allah 3. Maka kita bisa buat
Dua yang pertama ini satu kesatuan. Sedangkan nomor 3 dan 4 ini terpisah sehingga masing-masing dibuat satu-satu. Maka wala tusyriku bihi syai'a, an ta'buduhu wala tusyriku bihi syai'a, ini satu kesatuan. Karena satu kesatuan, ibadah itu tidak bisa dipisahkan dari anti syirik. Karena siapa yang beribadah tapi di saat yang sama dia berbuat syirik, ibadahnya tidak berlaku. Baik. Sementara riwayat dari Ali bin Abi Thalib menyebutkan orang yang bertanya masalah tertentu namun justru itu memberatkan umat. Karena jawaban atas pertanyaan itu bisa menambah aturan syariat bagi mereka. Sebab dengan pertanyaan itu Allah turunkan wahyu yang baru yang itu nanti akan berlaku sampai akhir zaman. Hal ini sejalan dengan hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Inna a'dhamal muslimina jurman." Orang muslim yang paling besar kezalimannya bagi yang lain, yang paling merugikan muslim yang lain adalah man sa'ala an syai'in, orang yang bertanya tentang sesuatu lam yuharram, yang sebelumnya belum diharamkan, fahurrima, maka diharamkan, min ajli mas'alatihi, disebabkan karena pertanyaan orang ini. Andaikan dia tadi diam, gak turun wahyu kayak gitu. Masya Allah. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW juga menyebutkan bahwa salah satu sebab kebinasaan yang menimpa umat masa silam adalah karena banyak bertanya. Nah, ketika banyak bertanya, semakin dibuat ketat, akhirnya mereka tidak mau melaksanakannya karena terlalu berat. Nabi SAW mengingatkan, Dharuni ma taraktukum, Dharuni ma taraktukum, biarkan apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Sehingga jangan ditambah-tambahi, jangan dikurangi. Fa innama halaka man kana qablakum, sesungguhnya orang yang sesat, ya, orang yang menyimpang adalah di kalangan, fa innama, sesungguhnya binasa, menyimpang orang-orang sebelum kalian, yaitu para umat sebelum kita, disebabkan karena kathrati su'alihim, karena banyak bertanya, wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim, dan banyak menyalahi nabinya. Karena banyak bertanya dan banyak menyalahi nabinya, sehingga nabinya perintahkan A, mereka beloknya ke B. Ketika dalam urusan tertentu mereka banyak bertanya, dan itu membuat mereka jadi semakin menyimpang, sehingga halaka, fa innama halaka, binasa di sini adalah binasa batinnya, dia mengalami penyimpangan. Tayyib, ala kullin, kesimpulannya adalah bahwa larangan semacam ini berlaku di masa Rasulullah SAW ketika wahyu itu turun, sehingga setelah wahyu itu berhenti, ya, Nabi SAW sudah wafat, maka orang banyak bertanya kepada seorang ustadz, seorang kiai, tokoh agama, masyayikh, tujuannya dalam rangka untuk al-i'lam, agar dia bisa banyak belajar, hukumnya diperbolehkan. Sebagaimana kebiasaan orang-orang soleh di masa silam, sampai mereka nunggui ulama yang keluar rumah dari rumahnya menuju masjid untuk ditanya. Sampai di antara mereka ada yang tidur di depan rumah gurunya, dan aneka kebiasaan baik yang dilakukan oleh orang masa silam. Maka boleh banyak bertanya dalam rangka untuk mencari tahu kebenaran, sementara larangan ini hanya berlaku di zaman ketika wahyu itu masih memungkinkan untuk turun. Wallahu alam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu kan terkenal sebagai sahabat yang cerdas, dan banyak orang mengakui sejak masa beliau, sejak masa silam. Maka ketika Ibnu Abbas ditanya, bimadza tanalul ilma,
Dengan cara apa, wahai Ibnu Abbas, Anda kok bisa punya banyak ilmu? Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, bilisanin sa'ulin wa qalbin aqul. Dengan lisan yang banyak bertanya dan hati yang selalu berpikir. Sehingga Ibnu Abbas meskipun beliau junior tapi hadisnya banyak. Karena beliau tanya kepada sahabat-sahabat yang senior berkaitan dengan makna hadis atau berkaitan dengan hadis yang mereka dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang kita beralih ke bagian kita yang mungkin di zaman ini seperti ini cukup sering. Poin yang ke-10, bertanya untuk masalah yang belum terjadi. Salah satu di antara bentuk pertanyaan yang tercela adalah pertanyaan tentang fenomena yang belum terjadi. Karena tindakan ini bertentangan dengan citra baik seorang muslim, husni islamil mar'i, citra baik seorang muslim. Seperti yang disebutkan dalam hadis, Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bagian dari citra baik Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa yang bukan menjadi kepentingannya. Bagi dia ini nggak penting, saya nggak butuh, dia tinggalkan. Itu salah satu di antara ciri baik orang muslim yang citranya bagus. Sehingga seorang muslim diajarkan agar dia itu berpindah dari kegiatan bermanfaat ke kegiatan bermanfaat yang lain. Ini bermanfaat, lakukan. Ini bermanfaat, lakukan. Baik manfaat untuk urusan dunia maupun manfaat untuk urusan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'u. Bersemangatlah untuk mendapatkan, untuk melakukan apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz, dan jangan melempem. Belum berhasil, sudah mundur. Akhirnya setiap punya rencana gagal, rencana gagal. Masya Allah. Gampang mutung. Kita punya bahasa, ada satu hal yang tidak boleh terjadi, yaitu malas dan gampang mutung. Sehingga kalau itu bermanfaat bagi kehidupan kita, baik dunia maupun akhirat, lanjutkan. Semangatlah. Tapi jangan lupa minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama masa silam banyak memberikan celaan bagi orang yang bertanya untuk sesuatu yang belum terjadi. Ada orang tanya misalnya, Pak, kalau kita sholat di bulan, itu kira-kira menghadap kiblatnya kemana, Pak? Ini bumi, ini bulan, ini menghadap kiblatnya kemana ini? Ka'bahnya ada di bumi. Ya. Maka kita sampaikan gini aja, Bapak coba sholat di bulan dulu. Nanti kalau sudah saya bulan, terus Bapak mau sholat, baru tanya, telepon saya, nanti tak kasih jawaban. Ya. Belum apa-apa sudah tanya seperti itu. Kalau misalnya begini, anjing sama kambing dikawinkan, itu anaknya halal atau haram? Masya Allah. Anjing sama kambing dikawinkan, nggak bakalan terjadi, Pak. Itu dimakan nanti, bukan dikawinkan. Nah, terus gimana? Nah, sekarang coba kawinkan dulu. Kalau berhasil punya anak, baru nanti kita fatwakan. Karena ini sesuatu yang belum terjadi. Ibnu Muflih, salah seorang ulama mazhab Hambali, mengatakan, waqala al-Baihaqi, kata al-Baihaqi, fi kitabil madkhal, dalam kitabnya al-madkhal ila madhab Syafi'i, kariha salafu su'ala anil mas'alati qabla kauniha. Para ulama salaf itu tidak suka, membenci pertanyaan berkaitan dengan kasus sebelum terjadi. Idza lam yakun fiha kitabun wala sunnah, ketika di sana tidak ada keterangan dari Al-Qur'an maupun sunnah. Sehingga kalau belum terjadi nggak perlu ditanyakan. Kemudian Ibnu Muflih menyebutkan riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
yang mencela tindakan bertanya untuk kasus yang belum terjadi. Wa qala Tawus bercerita, an Umar, dari Umar, la yahilu lakum an tas'alu amma lam yakun. Umar mengatakan, tidak halal bagi kalian untuk bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi. Ya. Bahkan sebagian di antara ulama ketika ditanya masalah tertentu, mereka meminta penanya untuk bersumpah dalam rangka memastikan apakah itu sudah terjadi atau belum. Ya. Sehingga penanya ini datang, ada kasus kayak gini, kalau seperti ini gimana? Lalu Ustadz ini balik meminta kepada penanya tadi, berani nggak Anda bersumpah kalau ini sudah terjadi? Masya Allah. Ibnu Muflih menyebutkan keterangan dari Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi termasuk gurunya Imam Bukhari. 3 ulama kibar ya, di masanya yang ahli hadis besar, Imam Ahmad, Abdurrahman bin Mahdi, Yahya bin Ma'in. Ya. Meskipun masih banyak sekali ulama ahli hadis ketika itu, tapi yang terkenal 3 ini ketika itu. Waqala Ibnu Mahdi mengatakan, dari Hammad bin Zaid, dari Sulat bin Rashid, ada orang namanya As-Sulat bin Rashid. Qala, Sulat bin Rashid mengatakan, Sa'altu Tawusan, aku pernah bertanya kepada Imam Tawus, an syai'in, tentang masalah tertentu. Faqala, akana hadha. Lalu Tawus bertanya, ini sudah pernah terjadi? Qultu na'am. Kata Sulat bin Rashid, iya. Fahalafani fahalaftu lahu. Maka beliau minta aku bersumpah dan aku pun menyampaikan sumpah itu di hadapan beliau. Masya Allah. Sampai minta apa? Bersumpah. Statusnya berbeda dengan orang yang bertanya tentang masalah yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis. Pertanyaan semacam ini tidak tercela meskipun kejadiannya tidak dijumpai di masyarakat. Misalnya terkait perbudakan. Untuk zaman sekarang kan kita sudah tidak menjumpai. Misalnya bertanya tentang fikih budak, fikih jihad, atau cara pembagian ghanimah, yang itu sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Quran. Lalu orang pingin bertanya, minta lebih detail keterangannya dari sunnah Nabi SAW. Silahkan. Karena itu adalah bagian dari ilmu yang harus dilestarikan. Sehingga bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi, ada 2 latar belakang. Pertama, karena pingin tahu saja, sehingga nanti jadi wacana. Nah ini yang nggak boleh, ini tercela. Yang kedua, dalam rangka melestarikan ilmu. Terutama untuk ilmu yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang bisa membuat studi kasus untuk keterangan itu yang kira-kira belum terjadi dalam rangka untuk melestarikan ilmu dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam. 2 poin itu yang bisa kita baca di kesempatan kali ini, dan kita masih punya beberapa poin yang lain berkaitan dengan masalah fatwa, agar kita sebagai seorang muslim ketika meminta fatwa bisa lebih terarah. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.